perusahaan ini akan menciptakan kesejahteraan dengan melakukan penambangan, operasi pertambangan di wilayah itu sama sekali sebuah kebohongan yang sampai sekarang masih digembar-gemborkan oleh pemerintah. Case ini kan kurang lebih menggambarkan tadi, memaksakan kepentingan nasional di atas kepentingan rakyat. Bahwa aktivitas pertambangan, aktivitas ekstraktif itu sama sekali tidak dibenarkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Ketika kita melaporkan pertambangan ilegal, ternyata yang mengelola pertambangan ilegal itu adalah aparat keamanan. Yang kemudian dibongkar, misalnya tanah yang dibongkar, bentang alam yang diubah oleh aktivitas ekskavator misalnya yang berada di kawasan itu tidak mudah mengembalikan kepada bentuk semula gitu. Mungkinkah atas nama PSN Food Estate yang ada di Merauke, kemudian proyek pertambangan batu kapur yang ada di Kiai Besar ini dilanjutkan? Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari sisi lingkungan, sosial budaya, adat, dan bahkan saat ini tidak sedikit pulau-pulau kecil di Indonesia itu terancam punah. Namun di sisi lain, Indonesia ini kan negara kepulauan, kurang lebih ada 17.346 pulau, dan mungkin 80% diantaranya adalah pulau-pulau kecil. Berdasarkan data Jatam, kurang lebih ada 195 izin usaha pertambangan yang ada di 35 pulau-pulau kecil, dan tentu ini mengalami pro dan kontra bagi aktivis lingkungan dan beberapa pengamat yang melihat bahwa Indonesia dalam hal ini tidak bijaksana dalam mengeksploitasi pulau-pulau kecil yang kemudian mengancam keberlangsungannya. Mari kita melihat lebih dalam, lebih jauh, lebih komprehensif bagaimana sebenarnya nasib pulau-pulau kecil di Indonesia ini. Baik, bersama saya ada Bang Farhat. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, dari Jaringan Advokasi Pertambangan. Jaringan Advokasi Tambang. Ya, Jaringan Advokasi Tambang. Kita beberapa kali berkomunikasi, beberapa isu, salah satunya pertambangan di Pulau Kiai Besar. Tapi sebelum masuk ke situ gitu, saya pengen nanya yang paling basic deh. Indonesia ini kan tadi saya bilang ada 17.000 sekian pulau yang ada di Indonesia. Kita ini negara archipelago. Betul. Tapi kenapa kita harus melindungi pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan? Ya, yang pertama gini, kenapa misalnya pertambangan itu sangat merusak gitu kan, khususnya di pulau-pulau kecil? Karena pada dasarnya pulau-pulau kecil ini kan memiliki kerentanan ekologis yang sangat tinggi. Dia sangat rentan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu krisis iklim misalnya, ataupun hal-hal yang sifatnya itu bisa saja merusak ekosistem yang ada di pulau-pulau kecil misalnya. Nah, pulau kecil ini di dalam catatan BRIN misalnya, itu kan sudah diprediksikan dalam waktu beberapa tahun ke depan, bukan beberapa tahun, mungkin sekitar 2100 misalnya, itu Indonesia akan kehilangan pulau kecil itu kurang lebih sekitar 115 pulau. Dan itu semuanya yang menyebabkan apa? Yang penyebab dari semua itu adalah akibat aktivitas pertambangan yang sangat ugal-ugalan dilakukan di Indonesia dan sangat ugal-ugalan gitu kan, sangat ugal-ugalan di Indonesia, dan itu kemudian yang memicu peningkatan suhu gitu. Baik. Yang kita tahu bagaimana peningkatan suhu itu berkontribusi besar gitu kan, berkontribusi besar terhadap krisis iklim yang terjadi. Nah, aku juga tadi sebetulnya mau disclaimer juga kan, sebetulnya di Jatam sendiri ini kan beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk mengevaluasi kembali kan soal temuan-temuan temuan-temuan kita terkait dengan pulau-pulau kecil. Ternyata dari temuan kita sebetulnya itu bukan 35 pulau kecil. Wow, lebih. Berdasarkan temuan kita yang baru itu kurang lebih ada sekitar 108 pulau dengan jumlah izin itu sekitar 317 izin usaha pertambangan yang berada di 108 pulau-pulau kecil ini. Nah, kemudian itu dievaluasi lagi oleh data KKP sendiri. Ternyata berdasarkan data KKP itu mereka menyebutkan bahwa sebetulnya ada 226 pulau-pulau izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia yang berada di 477 pulau kecil gitu. Itu yang menjadi problem hari ini gitu.
Dan masalah yang sangat fatal adalah ketika kita kalkulasikan, misalnya ini berdasarkan temuan Jatam ya, dari 317 IUP itu ada kurang lebih sekitar 552.000 hektar yang kemudian di-kafling untuk operasi pertambangan. Oke, tapi kalau kita melihat ya, ini dengan belasan ribu pulau-pulau kecil yang ada, apakah memungkinkan kita mengeksploitasi pulau-pulau kecil ini dalam rangka untuk kepentingan nasional, untuk pembangunan ekonomi kita, mungkinkah? Berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu dimungkinkan. Jadi ketika konteksnya ini adalah proyek strategis nasional, maka aturan-aturan yang kemudian mengekang ataupun membatasi seperti misalkan yang kita melihat banyak contoh lah, kasus mega proyek IKN misalnya. Itu kan karena konteksnya adalah mega proyek dan proyek strategis nasional, maka mereka dibenarkan untuk melakukan pembongkaran di luar daripada kawasan itu. Jadi Yang dikorbankan kalau Kalimantan bukan pulau-pulau kecil. iya, memang betul. Nah, tapi ini contoh yang mungkin bisa kita lihat juga kan, pelajari lebih jauh. Ketika konteksnya IKN misalnya tadi, yang proyek strategis nasional ini, yang kemudian yang dibongkar bukan hanya Kalimantan ternyata, tetapi ternyata yang dibongkar itu juga termasuk adalah wilayah pesisir Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Barat. Nah, itu adalah upaya bagaimana meluaskan daya rusak itu. Nah, balik lagi, konteks pulau-pulau kecil ini, sejak awal pulau kecil itu tidak boleh ditambang. Tetapi ketika konteksnya ini adalah proyek strategis nasional, maka hal-hal yang kemudian akan mengekang misalnya ataupun membatasi ataupun menghalangi jalannya aktivitas proyek strategis nasional itu, maka itu diperbolehkan oleh negara gitu. Bagaimana dengan yang tadi di 180 tadi? Apakah itu melanggar ataukah memang sudah sesuai dengan proyek strategis nasional? Ini kan Berdasarkan data yang tadi berdasarkan diceritakan. data kita, ini kan sebetulnya yang 180 kecil ini yang berdasarkan hitungan kita ya. Berdasarkan hitungan kita sebetulnya ini kan dari 108 ini sebetulnya tidak semuanya masuk dalam konteks kategori proyek strategis nasional, tetapi ada beberapa. Cuman kalau misalnya kita berpatokan pada undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa aktivitas pertambangan, aktivitas ekstraktif itu sama sekali tidak dibenarkan, sama sekali tidak diperbolehkan, karena itu tadi pulau kecil memiliki kerentanan ekologis yang sangat luar biasa. Dia sangat gampang untuk gampang untuk bahkan bisa saya tenggelam gitu ketika dia terus-terusan dibongkar. Dan ya kita bisa melihat sendiri, BRIN saja mengatakan bahwa dalam tahun 2100 misalnya, itu akan ada 115 pulau kecil yang ada di Indonesia yang diperkirakan akan tenggelam gitu. Karena apa? Karena aktivitas tambang ini, aktivitas ekstraktif yang dilakukan secara terus-menerus dan ugal-ugalan di Indonesia. Baik, dari sisi pandang aktivis lingkungan dari Jatam ya, untuk mengeksploitasi pulau-pulau kecil ini, kembali lagi ini untuk demi kepentingan nasional ya kan. Kita masih punya banyak nih kuota pulau-pulau kecil di Indonesia. Semisal diandaikan dia hilang, tapi memang untuk menguntungkan negara, untuk perekonomian negara dan lain sebagainya, bagaimana pandangan untuk melihat hal ini gitu? Ya, yang pertama kalau bagi Jatam kita harus klasifikasi dulu. Sebetulnya yang diuntungkan daripada aktivitas ini itu siapa gitu kan? Oke, baik. Karena kalau misalkan kita lihat daripada relasi bisnis yang ada, misalnya soal food estate apa segala macam, ketika konteksnya misalkan banyaknya yang terjadi di Indonesia misalnya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan nasional gitu kan, hampir saat ini kepentingan nasional itu tidak mewakili kepentingan warga negara, kepentingan masyarakat yang ada. Kenapa? Karena di banyak tempat misalnya, yang notabene-nya ini proyek strategis nasional misalnya, itu banyak warga yang melakukan penolakan terhadap aktivitas industri ekstraktif ini, tetapi cenderung dipaksakan. Saya mungkin bisa kasih contoh ini, tapi di luar daripada konteks pulau-pulau kecil. Baik. Misalnya. Tetapi ini proyek strategis nasional juga soal geothermal yang ada di Gunung Gede Pangrango misalnya. Saat ini bagaimana negara bekerja sama dengan perusahaan itu memanfaatkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk melakukan penggusuran kepada petani penggarap di sana. Karena konteksnya tadi itu ini adalah proyek strategis nasional yang harus disukseskan. Jadi meskipun ada masyarakat yang bermukim di situ, ya mereka menganggap bahwa kita mesti gusur mereka, kita bisa usir mereka. Apakah Jatam melihat ini jadi kepentingan nasional melanggar hak-hak masyarakat? Iya, tentu.
Karena sekali lagi kepentingan nasional itu tidak melulu mewakili kepentingan warga negara itu sendiri gitu. Apakah aktivitas pertambangan di Indonesia ini yang saat ini berjalan, khususnya ini kan sudah di era Prabowo nih, ya kan, di era Prabowo kurang lebih berjalan 1 tahun. Bagaimana sebenarnya di era Prabowo ini menertibkan semua itu? Adakah usaha ke arah sana, menertibkan izin-izin pertambangan yang tadi liar tidak sesuai, melanggar berbagai macam aturan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil? Ya, mungkin secara upaya mungkin ada ya gitu kan. Tetapi konteksnya ini persoalan administrasi. Ya. Kenapa kita katakan ini adalah problemnya adalah administrasi? Karena ya mereka menyampaikan bahwa semua pertambangan yang ada di Indonesia itu harus memiliki izin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal di masa Prabowo ini kan kita tahu bagaimana dia mencanangkan swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan dengan menyediakan lahan sekitar 20 juta hektar. Ya. Bayangkan 20 juta hektar lahan yang disediakan untuk mewujudkan swasembada energi, yang notabene-nya swasembada energi ini adalah diperoleh melalui proses ekstraksi sumber daya alam. Seperti misalkan kita lihat sendiri di Maluku Utara bagaimana hari ini mereka digempur habis-habisan oleh pertambangan nikel, kemudian batu bara hari ini tetap saja dibongkar, padahal konteksnya ketika mereka bicara soal transisi energi adalah penghentian penggunaan energi fosil gitu kan. Tetapi dalam cara pandang pemerintah, mereka tidak menghentikan penggunaan energi fosil ini, tetapi mengubah dari yang sebelumnya batu bara itu langsung dibakar di PLTU, tetapi batu bara kemudian diubah dihilirisasi batu baranya melalui gasifikasi gitu. Jadi batu bara ini kemudian diubah menjadi gas gitu. Supaya tidak langsung dibakar oleh PLTU. Nah, ini cara-cara ini kan sebetulnya kalau misalkan kita melihat dari konteks negara tadi, ya mereka tidak punya keinginan gitu untuk bagaimana agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, entah itu di pulau besar ataupun di pulau kecil ini, bisa terselesaikan. Artinya Jatam belum melihat ada political will. Betul. Di pemerintahan. Sama sekali tidak ada. Baik. Saya mau masuk tadi. Saya sampaikan di awal bahwa saat ini Jatam salah satunya ngurusin advokasi yang ada di Pulau K besar, berelasi lah dengan teman-teman yang ada di Sadar K. Nah, case ini kan kurang lebih menggambarkan tadi, memaksakan kepentingan nasional di atas kepentingan rakyat. Betul. Tapi di sisi lain juga mengadvokasi lingkungan ini tidak mudah. Ceritakan dong sejauh mana sebenarnya pandangan Jatam atas problematik yang ada di K besar saat ini. Ya, yang pertama soal K besar ini, kita sebetulnya untuk saat ini ya memang Simpul Jatam yang ada di Maluku Utara itu masih saat berfokus pada beberapa hal, termasuk soal kriminalisasi misalnya yang terjadi di ada 11 masyarakat adat Mabasangaji yang sampai saat ini masih dikriminalisasi. Itu yang di Maluku Utara. Yang di Maluku Utara. Nah, ini kan Pulau K besar ini kan masuk dari wilayah Maluku Tenggara kalau nggak salah kan, di Maluku Tenggara. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah pertama tadi tetap membangun komunikasi dengan masyarakat yang ada di sana yang melakukan penolakan dan ternyata mengumpulkan bukti-bukti lapangan, dan memang ternyata yang kita temukan adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang notabene-nya dimiliki oleh Haji Isam ini, PT Batu Licin Beton Aspal ini itu melanggar banyak hal gitu. Satu adalah yang terkait dengan pertambangan di atas pulau-pulau kecil. Karena ya itu tadi konteksnya meskipun ini di atas pulau-pulau kecil, tetapi ketika ini untuk kepentingan nasional, kepentingan proyek strategis nasional, maka itu dibenarkan. Nah, tapi itu sekali lagi mengorbankan warga negara gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa temuan-temuan kita yang kemudian kita lihat di lapangan, salah satunya adalah soal di awal itu kan mereka menjelaskan ke kita, ada beberapa data informasi yang kita temukan bahwa luas konsesi yang dimiliki oleh PT BBA ini, Batu Licin Beton Aspal ini, itu kurang lebih sekitar 90 hektar gitu kan, 90 hektar, dan kemudian ada beberapa upaya yang mereka lakukan yang katanya ini ada usaha yang dilakukan oleh si perusahaan untuk memperluas wilayah wilayah konsesi mereka, dan sekaligus memperpanjang usia durasi lama kontraknya yang tadinya 5 tahun misalnya, kemudian diusahakan bisa sampai 15 tahun. Berarti ketika selama itu berarti ada usaha yang masif yang dilakukan oleh si perusahaan untuk melakukan pembongkaran itu. Dan sekali lagi
ini akan menjadi masalah yang sangat luar biasa bagi pulau-pulau K besar itu. Meskipun namanya pulau besar, pulau K besar, tetapi itu sangat kecil sebetulnya. Iya, luasnya 550 km persegi. Iya, betul. Ya. Nah, Dan terakhir memang kan ada rapat antara dinas teknis di provinsi, LH, ESDM bersama DPRD Provinsi Maluku. Disampaikan jelas bahwa izinnya eksplorasi, tapi ternyata sudah eksploitasi. Nah, tapi sampai hari ini itu tidak ada tindakan yang konkret dari pemerintah Provinsi Maluku untuk menindaki hal ini. Apakah kejadian seperti ini biasa dalam dunia pertambangan gitu ya? Sangat problematik, polemik, berbagai macam kondisi yang orang banyak melihat itu impossible untuk dilawan karena yang kalian hadapi adalah oligarki, adalah kapitalis. ya kalau di Indonesia sendiri ini hal biasa gitu kan. Karena pada dasarnya kita mau katakanlah seperti ini. Kita bicara soal pertambangan ilegal. Ternyata ketika kita melaporkan pertambangan ilegal, ternyata yang mengelola pertambangan ilegal itu adalah aparat keamanan. Nah itu kan marak terjadi di Indonesia. Jadi itu menjadi presiden yang seringkali bahkan ini mungkin sebuah banalitas gitu kan. Saya menyebutnya sebagai banalitas bahwa ini adalah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pemerintah kita, oleh oligarki yang ada di Indonesia dan menganggap bahwa ini biasa-biasa saja. Dan itu yang terjadi saat ini di Pulau K besar itu dengan melakukan penambangan di pulau, bukan hanya Pulau K besar ya, tapi berdasarkan hitungan Jatam itu ada 108 ada 108 pulau gitu. 108 pulau yang kemudian di atasnya ada izin usaha pertambangan yang ratusan gitu. Nah, itu yang kemudian kita lihat. Jadi kalau misalnya kita mau katakan ini menjadi agak pesimis, misalnya orang-orang menganggap bahwa yang kita lawan ini adalah antek-antek Prabowo misalnya, orang terdekat Prabowo. Tetapi menurutku kalau misalnya warganya itu tetap solid misalnya untuk melakukan perlawanan dan mereka punya kekuatan entah itu di daerah mereka atau di nasional sendiri, di Jakarta sendiri untuk berjuang misalnya, saya kira hal-hal yang yang memungkinkan untuk pencabutan itu bisa saya dilakukan. Tapi mungkinkah Prabowo mengizinkan Haji Isam melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu dengan kepongahan seperti itu? Prabowo-nya? Ya, apakah dalam sepengetahuan? Kayaknya rasa-rasanya kalau presiden tahu pastinya seharusnya dihentikan, ditertibkan. Ada pengalaman nggak dari Jatam yang menghadapi kondisi yang serupa gitu? Sejauh ini yang kita lihat itu kebijakan yang lahir itu secara cepat itu karena adanya desakan dari masyarakat, karena sorotan dari mata masyarakat, entah itu secara global atau secara nasional sendiri. Berarti harus bottom up. Iya. Tidak pernah up to bottom. Nggak ada. Kayak dari atas langsung menghentikan. Nggak ada. Tidak pernah punya pengalaman kayak gitu di Jatam. Belum ada. Harus gerakan dari masyarakat. Iya, mesti harus gerakan dari masyarakat sendiri. Jadi kalau misalnya menganggap bahwa seolah-olah misalnya si usaha ini adalah usaha pemerintah sendiri yang ketika menemukan sebuah masalah kemudian langsung diselesaikan. Itu nggak ada. Di konteks pertambangan Jatam sekalipun itu belum pernah menemukan hal-hal yang seperti itu. Selalu memang itu dimulai dari perlawanan masyarakat, dari protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Tapi Jatam pernah nggak sih punya pengalaman dengan Haji Isam di tempat lain, misal di Kalimantan atau di wilayah lain? Sejauh ini kalau atau studi case lain untuk menghadapi seorang Haji Isam? Sejauh ini kalau bagi aku ya, aku juga cenderung baru sih sebetulnya bergabung di Jatam gitu kan. Setauku itu teman-teman Jatam Kaltim itu pernah melakukan semacam protes terhadap aktivitas yang dilakukan oleh John Lin ini kan, John Lin Group ini kan. Itu gimana tuh ceritanya? Nah itu aku nggak bisa menceritakan itu tuh, soalnya aku tidak memahami, tidak memiliki pengetahuan yang lengkap soal itu. Tapi sudah pasti sulit ya? Iya, pastilah. Tapi sudah pasti sulit. Ya. Saya kembali lagi nih. Jadi kan yang di Pulau K besar ini disebut untuk menopang. Iya. Ya, food estate yang ada di Merauke. Betul. Dari kajian hukumnya, ya kan sudah pasti ini sudah banyak pelanggaran berdasarkan tadi data-data yang ada. Tapi terlepas dari semua pelanggaran yang ada, mungkinkah atas nama PSN Food Estate yang ada di Merauke, kemudian proyek pertambangan batu kapur yang ada di K besar ini dilanjutkan? Sangat mungkin. Karena kan komoditas sekalipun melanggar prinsip-prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil. Sangat dimungkinkan. Ini dari sangat memungkinkan ini dari sisi positif atau karena ada tekanan yang kuat atau seperti apa?
apa ya? Kalau misalnya kita mau katakan bahwa penambangan ini dilakukan untuk kepentingan proyek strategis nasional ini, itu sangat dimungkinkan karena sekali lagi kita tahu bagaimana pongahnya Presiden Prabowo gitu kan. Artinya ini dalam perspektif yang negatif ya. Betul. Ya gimana? Lanjut. Dan yang kedua adalah tidak mungkin Haji Isam ini adalah orang yang getol, bahkan orang yang mungkin kita duga ada, kita punya dugaan yang kuat ya, menjadi salah satu donatur pada saat pemilihan presiden kemarin bagi Prabowo. Kita menduganya seperti itu karena kita membaca kan setelah dia setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, lantas ada beberapa yang kemudian ya kita katakan dengan istilah bahwa ini adalah orang titipan Haji Isam. Ada beberapa orang titipan Haji Isam yang kemudian masuk dalam kabinet Prabowo, misalkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman misalnya, Dodi Hanggodo misalnya, Dodi Purwagadi, siapa ya? Ada 4 atau 5 orang gitu yang kemudian ini merupakan orang-orang terdekatnya Haji Isam yang dipasang dalam kabinet Prabowo itu sendiri. Jadi konflik of interest-nya itu sangat jelas. Jadi ketika misalnya kita mau katakan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau K ini akan dicabut atau dihentikan oleh Prabowo, itu tidak mungkin, tidak akan semudah itu. Artinya the one and only man yang bisa menghentikan Haji Isam, yang bisa menertibkan hal ini hanyalah seorang Prabowo Subianto. Betul, cuman dia. Artinya kita butuh kebijaksanaan presiden ya. Iya. Tapi melihat presiden, misal kita berdasarkan case yang ada di Papua sebelumnya, di Pulau Gag, ini kan berani dihentikan. Dulu berjalan bertahun-tahun, ini kan baru. Mungkinkah seorang Prabowo gitu dari pandangannya Jatam nih melakukan hal yang sama lah pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pulau-pulau kecil yang ada, salah satunya di K Besar? Iya, pertama mungkin kita harus cek dulu kan soal motivasi Prabowo melakukan pencabutan di 4 izin 4 pulau kecil itu, 4 izin yang berbeda itu seperti apa? Kalau berdasarkan hitungan kita, analisa kita misalnya di Jatam, ternyata mereka melakukan pencabutan itu karena dianggap tidak tertib gitu, tidak tertib administrasi apa segala macam. Yang ada di pulau-pulau lain, Pulau KW misalnya, ataupun di pulau-pulau yang di luar daripada wilayah konsesi dari Gag Nikel itu. Nah, dan yang kedua adalah itu adalah upaya Prabowo sendiri untuk menghentikan bagaimana sorotan mata dunia ini, mata nasional ini ataupun internasional, agar kekisruhan yang diciptakan misalnya oleh aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Raja Ampat itu bisa selesai dengan memperlihatkan bahwa ya Presiden Prabowo punya political will, punya keinginan untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan, tetapi PT Gag Nikel sendiri nggak dicabut. Itu kenapa? Padahal yang notabene-nya beroperasi di sana salah satunya adalah Gag Nikel ini yang juga bagian daripada anak usaha Antam gitu. Yeah. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita mau konteks samakan konteksnya misalnya dengan apa yang terjadi di di Raja Ampat misalnya, ini agak-agak sulit gitu karena konteksnya ini adalah satu tadi soal konflik of interest antara Prabowo dengan Haji Isam sendiri, itu sangat-sangat bisa kita lihat sendiri di Haji Isam sendiri diduga sebagai salah satu donatur pada saat pemilihan presiden di 2024 kemarin. Nggak mungkin Prabowo dengan mudahnya melepaskan itu kan. Ya. Tadi disebutkan bahwa ini kan harus bottom up. Ya, harus ada tuntutan lah dari masyarakat. Tapi seandainya kalau masyarakat merasa bahwa dengan adanya pertambangan yang dilihat oleh Jatam dan kawan-kawan aktivis lingkungan itu sesuatu yang melanggar, tapi bagi masyarakat ini mensejahterakan, sesuatu yang positif, anugerah. Bagaimana melihat kondisi ini? Bagi kita ya, kalau misalkan di Jatam sendiri, bahkan ini sebetulnya obrolan-obrolan yang kemudian kita sering dengarkan juga di wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang itu bukan wilayah yang kebetulan bukan kita dampingi misalnya, tetapi kita ada warga di situ, ada komunikasi dengan masyarakat di situ, kita mengatakan betul tidak tambang ini mensejahterakan kalian. Nah, ternyata di banyak wilayah, hampir di semua wilayah, tambang itu sama sekali tidak mensejahterakan. Tambang itu justru memiskinkan warga yang berada di situ. Kenapa? Karena misalnya yang kita bisa lihat adalah kebanyakan konsesi itu berada dalam kawasan atau lahan-lahan masyarakat. Itu satu. Yang ketika misalkan itu dibongkar misalnya, masyarakat ini warga-warga yang notabene bergantung hidup kepada lahan itu hanya diberikan uang
yang mereka sebut sebagai ganti untung, tetapi itu tidak menjamin masa depan mereka, tidak menjamin bahwa uang itu akan membuat mereka hidup berkelanjutan gitu kan. Sementara tanah kan konteksnya ya kita menganggap bahwa tanah itu merupakan sesuatu hal yang sangat sakral bagi kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kesehatan. Di banyak tempat yang menjadi kawasan pertambangan di Indonesia itu seringkali menciptakan masalah-masalah terkait dengan kesehatan. Mulai dari pencemaran udara, pencemaran sumber air, yang ketika misalkan masyarakat mengkonsumsi air itu masyarakat mengalami masyarakat warga itu mengalami masalah kesehatan, dan itu membutuhkan biaya yang lagi untuk berobat ke entah itu pusat kesehatan masyarakat misalnya, dan itu kan tidak ditanggung oleh si perusahaan. Jadi kalau misalkan konteksnya ini tadi dianggap bahwa perusahaan ini akan menciptakan kesejahteraan dengan melakukan penambangan, operasi pertambangan di wilayah itu sama sekali sebuah kebohongan yang sampai sekarang masih digembar-gemborkan oleh pemerintah. Artinya Jata melihat mustahil nih pertambangan bisa beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan itu kita temukan beberapa kasus, misalnya di kawasan sentra pertambangan nikel misalnya yang ada di Indonesia, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan sampai dan Maluku Utara sendiri itu mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah itu memang meningkat, ada peningkatan, tetapi itu dibarengi paralel dengan peningkatan angka kemiskinan. Bayangkan, itu yang terjadi, dan itu kok cenderung ditutupi oleh negara yang seolah-olah negara pemerintah menyampaikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang diciptakan, yang dimana dalam pertumbuhan ekonomi itu juga cenderung menciptakan kemiskinan gitu. Sekalipun saat ini misal dengan green mining, ya kan? Ini kan ada topik baru green mining. Apakah itu masih impossible untuk membuat industri ekstraktif betul-betul bisa beriringan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Gini, kalau berdasarkan yang kita amati ya, green mining itu kan semuanya berbasiskan pada produksi. Nah, sementara produksi yang dilakukan di Indonesia ini kan sebetulnya untuk memenuhi ambisi negara untuk menjadi negara penghasil baterai kendaraan listrik. Means hilirisasi. Iya, konteksnya hilirisasi. Nah, kalau misalkan dianggap bahwa ini adalah green mining dengan menerapkan standar ESG lah, macam-macam sustainable development dan segala macam, ya menurut kita ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal, karena daya rusak itu tidak bisa diukur berdasarkan hitung-hitungan. Apa yang kemudian dibongkar, misalnya tanah yang dibongkar, bentang alam yang diubah oleh aktivitas ekskavator misalnya yang berada di kawasan itu tidak mudah mengembalikan kepada bentuk semula gitu. Ekosistem awal, mengembalikan kepada ekosistem yang awal sebelum terjadinya pertambangan itu tidak gampang, dan itu kemudian menjadi menjadi sebuah masalah yang ini kan, yang berkepanjangan kan. Ya. Jadi kalau kita melihat misal negara-negara maju di dunia, lebih banyak itu maju karena dari dunia pertambangan gitu. Ya, untuk membooster percepatan ekonomi Indonesia untuk kepentingan itu misal gini, di satu-satunya negara yang bergantungan pada ekstraktif itu sebetulnya cuma Indonesia. Negara-negara Eropa ini mengandalkan negara-negara yang berada di kawasan selatan ini, yang berada di negara-negara berkembang ini, mereka melakukan uji coba, misalkan mereka fokus pada pertanian negara-negara utara ini. Sementara aktivitas ekstraktif yang dilakukan itu kebanyakan dilakukan di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mereka paham bahwa daya rusak yang dihasilkan daripada aktivitas pertambangan ini sangat beresiko. Yang kemudian makanya mereka melakukan investasi. Investasinya kan ada berbagai macam tuh, mulai dari foreign direct investment, kan investasi langsung misalnya, ataupun dengan menanamkan modal ke berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu sebetulnya bagian daripada cuci tangan mereka. Ya, artinya mereka tidak melakukannya di wilayah mereka. Mereka melakukan di negara dunia ketiga, negara berkembang. Yang itu kemudian salah ditafsirkan kali ya oleh beberapa orang yang melihat ya negara-negara maju karena pertambangan, tapi sebenarnya tidak. Termasuk Bahlil kan yang mengatakan itu. Ya, salah satunya itu kan. Saya cuma pengen mau menegaskan bagian itu aja untuk meluruskan kepada orang-orang bahwa itu tidak yang sebenarnya gitu. Tapi kembali lagi ke tadi, ini saya mau balik lagi. Yang di Key Besar ini kan dia bukan mineral logam. Tapi mineral non logam, batuan kapur. Yang banyak orang melihatnya kayaknya efek destruktifnya tidak sebesar seperti nikel dan lain sebagainya. Apakah efeknya sama atau gimana sih sebenarnya?
yang namanya pengerukan, misalnya pembongkaran tanah itu pasti akan memicu perubahan bentang alam dan aktivitas-aktivitas masalah-masalah yang lain. Ya. Yang menjadi persoalan mungkin mereka membandingkannya antara komoditas yang dibongkar ini, misalnya batu kapur dengan nikel tentu beda kan, tetapi terjadi perubahan bentang alam di situ. Ketika terjadi perubahan bentang alam, pohon-pohon digusur habis-habisan. Nah ini kan menjadi sebuah masalah juga. Itu menciptakan bisa jadi sumber air mereka jadi hilang di sana. Bukan bisa jadi, tetapi itu sangat dimungkinkan. Sudah dipastikan ketika gunung itu dibongkar, wilayah itu diratakan, sumber air mereka kan hilang. Mereka mau minum apa? Contoh konkret di Wawoni sendiri. Ataupun di Maluku Utara yang ini dekat dengan mereka ya, dekat dengan Maluku Tenggara itu, pulau kayak besar itu warna air yang dikonsumsi oleh masyarakat sana itu sudah mulai keruh, kekuning-kuningan, kecoklatan karena aktivitas pembongkaran itu. Jenis pertambangannya sama? Beda, tetapi kan pengeruk itu dihasilkan daripada pembongkaran tadi, pembongkaran tanah itu. Kalau di Wawoni itu apa ya? Di Wawoni itu ada aktivitas pertambangan juga yang itu milik dari Harita Group. Nama perusahaannya itu PT Gema Kreasi Perdana yang ada di sana, yang kemudian saat ini sebetulnya mereka sudah ilegal berhasil diusir dengan ketika Kementerian Kehutanan itu membatalkan atau mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan yang mereka ajukan gitu. Dan sampai untuk saat ini Gema Kreasi Perdana ini sudah kita anggap sudah ilegal lah beroperasi di Pulau Wawoni itu, tapi masih ada perusahaan lain. Masalahnya di situ. Masih ada perusahaan yang lain yang notabene-nya ini merupakan saudara dari PT GKP. I see. So kembali lagi, artinya apapun jenis pertambangannya yang namanya kalau udah mengeksploitasi, mengeruk tanah, merubah struktur wilayah, itu sudah pasti efek destruktifnya itu kurang lebih sama. Iya. Pasti akan seperti itu. Ya. Baik, makasih banyak Bang Farhad gitu kan ya. Hari ini kita ngobrol banyak tentang ini karena bagi saya ini isu yang perlu diobrolin lebih banyak, lebih luas. Karena kalau di Kei Besar ini sendiri, kalau saya melihat sebenarnya di Maluku itu banyak pertambangan. Tapi untuk di wilayah Maluku Tenggara di Pulau Kei Besar ini tuh baru pertama kali terjadi. Betul. Sehingga masyarakat belum terlalu memahami lebih jauh bagaimana dunia pertambangan, efeknya, bagaimana ke depan kehidupan mereka akan terancam. Itu tuh belum terlalu bisa kita masuk untuk memahamkan itu. Secara pengalaman di Jatam, untuk menghadapi kondisi sosial masyarakat seperti ini gimana sih, ini sebagai terakhir lah gitu. Nah ini agak berat ini. Ya, kita seringkali diperhadapkan pada kondisi masyarakat yang pro dan kontra kan. Dan langkah-langkah yang kita lakukan itu bukan berarti menjauhi mereka yang kontra ini, tetapi bagaimana tetap mendekati mereka, tetap berkomunikasi dengan mereka, karena pada dasarnya yang kontra ini sebetulnya ada banyak kategori juga gitu kan. Ada beberapa yang mungkin karena kondisi sosial masyarakat yang menganggap bahwa di kelompok yang kontra ini misalnya ada lawannya, ada musuhnya. Ini kan secara pribadi pernah kutemukan waktu ketika di Sulawesi Barat kemarin. Dia tidak mau terlibat dalam kelompok itu karena di sana ada musuhnya gitu kan. Nah, terus ada beberapa sih sebetulnya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang seperti itu, ya paling tidak kita menganggap bahwa justru yang menjadi arena pengorganisiran yang harus dilakukan secara kuat, secara ketat itu adalah mereka yang pro pertambangan ini, dengan cara ya paling tidak kita tetap bangun komunikasi, tetap bangun silaturahmi dengan mereka, menyampaikan bahwa apa yang diiming-imingi oleh pemerintah misalnya ataupun perusahaan kepada kalian itu justru akan menjadi masalah di kemudian hari gitu. Itu yang kita lakukan sejauh ini. Ya. Artinya ini butuh waktu dong berarti. Betul. Untuk ngobrol terkait ini dengan masyarakat gitu. Iya, apalagi kan yang kita lawan sekali lagi ini adalah pemerintahan, kekuasaan gitu kan. Jadi tidak akan selesai dalam 1-2 bulan itu. Pasti ini akan merupakan perjuangan yang sangat-sangat melelahkan gitu, sangat panjang. Ya, ini butuh istiqomah. Istiqomah. Ya, terima kasih Bang Farhad sekali lagi. Hari ini kita ngobrol ini, semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya. Karena kayaknya ngomongin pertambangan di Indonesia ini bakal panjang gitu. Betul. Karena pemerintah kita sepertinya punya ambisi tersendiri untuk mengeksploitasi sumber daya alam mineral kita.
Ya mungkin saat ini juga banyak pandangan lah pro dan kontra antara aktivis lingkungan, Jatam, Greenpeace dan lain sebagainya. Juga ada yang pro gitu kan dengan pertambangan. Ini hal-hal yang harus kita dudukkan Ya, bersama. kita ini aja kali ya, tantang aja mereka-mereka yang pro itu untuk 1 hari saja bermalam di kawasan yang sudah dibongkar itu Oh, gitu. kayaknya kita perlu duduk bertiga sih. Jadi Mas Abang Farhat nanti ada yang pro gitu kan, kita ngobrol gitu, mendudukkan persoalan ini lagi-lagi sebagai warga negara Indonesia gitu kan, ngomongin pertambangan. Sebagai korban lah gitu. Sebagai korban, sebagai pelaku ya kan, dan sebagai penerima manfaat. Ya terima kasih sekali Ya, lagi siap. Bang Farhat. Salam untuk semua teman-teman Jatam, tetap semangat Siap. ya. Ya. Yuk.